Kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu-Buddha yang lahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara? Sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India. Bahwa benar Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha. Sejatinya, yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata swarga, bukan nirvana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah kusala dharma bhaya jaina dan mahicakya, membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal, kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa leluhur kita, kaum Saka, keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur dengan anggapan bahwa di dekat situs ada desa Bore. Namun faktanya tidak ada desa yang bernama Bore. Budur dalam bahasa Jawa diartikan purba. Dokumen tertua yang menyebutkan Borobudur justru adalah buku karya Sir Thomas Stamford Raffles, penguasa kolonial Britania Raya, yang menemukan Borobudur setelah penelataran ratusan tahun. Tapi, tidak ada dokumen asli Jawa yang umurnya lebih tua menyebutkan nama itu. Sayangnya, tidak banyak peninggalan tertulis dari Jawa pada zaman itu. Walaupun peradabannya sudah bisa membangun karya arsitektur seepik Borobudur dan Prambanan. Hanya 2 prasasti yang diduga menulis tentang Borobudur. Yang pertama, Prasasti Karangtengah dari tahun 824 Masehi. Tertulis bangunan suci yang disebut Jinalaya diresmikan oleh Pramodyawardhani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Kemudian, prasasti yang kedua, Prasasti Tritepusan dari tahun 842 Masehi. Tertulis bahwa Pramodyawardhani disebut sebagai Sri Kahulunan, menyerahkan sima atau tanah bebas pajak untuk mendukung pendanaan dan perawatan bangunan suci yang bernama Bumi Sambara Budara. Menurut sejarawan J.G. de Kasparis, Bumi Sambara Budara memaksudkan Candi Borobudur. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah kitab Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi, sementara bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 Masehi, sampai Ising 671 sampai dengan 695 Masehi, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya untuk disebarkan ke sini. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widitunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Di Nusantara, pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara.
Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan di Nusantara. Peziarah Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang kemudian dibawa ke negerinya. Pada tahun 399 sampai dengan 414 Masehi, Fahuan dalam perjalanan di Suwarnadwipa mencatat mengikuti Sungai Ponai, anak Sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan memutar mengelilingi stupa. Di Suwarnadwipa, Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original, kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa. Ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita, kaum Saka. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur dengan kata Mahecakya. Saka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu atau Veda, awal dasarnya adalah ajaran leluhur kita, yaitu dharmik, yang terekam pada literasi kata di figuran dasar relief Borobudur. Jadi benar, Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan hidup Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha yang dibawa oleh kaum Saka, leluhur kita keluar dari Nusantara Indonesia.